Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eli Sugianti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik dengan fasilitator Ibu Teresia Nurani dan pengajar praktik Bapak Setia Suwanti. Tujuan pembelajaran khusus dari modul 2.3 ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengertian coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Prinsip coaching ada 3. Yang pertama, presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, presensi atau kehadiran penuh. Kehadiran penuh atau presensi adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presensi, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan penuh. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang dapat diajukan menggugah orang untuk berpikir, menginspirasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur cerita. Yang pertama, T. Tujuan. Menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada coaching. R. Rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif, rencana aksi atau solusi. T. Tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Modul 2.3 ini hanya mempelajari konsep dan supervisi akademik, untuk pengembangan kompetensi diri dalam sekolah. Pendidik di sekolah. Ada 3 prinsip dalam presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mendengarkan pertanyaan berbobot. Alur dalam coaching adalah TIRTA. Alur dalam coaching adalah TIRTA. Identifikasi, tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Rencana aksi memiliki 3 tahapan, yaitu coaching memiliki 3 tahapan, atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut yang baru saja. Refleksi terhadap pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Saya semangat dalam melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya merasa tertantang untuk terus menggali kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dalam melakukan coaching. Saya selalu optimis untuk mengimplementasikan coaching di sekolah tempat saya mengajar. Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki adalah saya melakukan kolaborasi dengan teman sesama CGP untuk melakukan coaching dengan alur TIRTA. Yang masih perlu diperbaiki adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dalam mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, menurut saya kompetensi sudah mulai berkembang. Hal tersebut terlihat dari mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur TIRTA dengan rasa baik sebagai observer, coach atau coachee. Saat kegiatan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri serta menggali permasalahan yang terjadi pada saat coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi? Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi pembangun kemitraan. Kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coach terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisi dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang terlihat ada masalah, namun selalu tertutup, sulit untuk terbuka. Kedua, ketika berhadapan dengan rekan sejawat yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma coaching, coach akan mendapat label menggurui. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam proses coaching berusaha menjadi coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coachee, menjadi pendengar yang baik, komunikasi dengan baik, sehingga coachee merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal. Coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coachee alami. Membuat keterhubungan. Modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Erat kaitannya dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini dapat digunakan murid sebagai seorang coachee dalam proses coaching mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Pada pembelajaran sosial emosional ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap coachee agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosial sehingga coachee mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan coach sebagai memulai coaching untuk memfokuskan diri agar hadir sepenuhnya atau presensi saat proses coaching. Peran seorang guru coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau presensi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coaching yang beragam sehingga keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.